Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu pensiunan PNS. Yang mana hal ini adalah siaran pers bersama BP Tapera, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK 09-SP BP TPR 5 2024. Jadi pada siaran pers ini Bapak Ibu, ini disampaikan pada minggu pertama Juni, yaitu tepatnya di tanggal 6 Juni 2024, mengenai penjelasan Taperum dengan Tapera sebagaimana yang sedang diperdebatkan dan dipertanyakan oleh banyak peserta yang menuntut untuk haknya ya supaya segera diberikan. Tentunya hal ini yaitu BP Tapera untuk memberikan kepada para peserta yang sudah pensiun. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas terkait dengan siaran pers bersama BP Tapera, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, dan Otoritas Jasa Keuangan, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jadi, informasi ini ya disampaikan pada 6 Juni 2024 di Jakarta. BP Tapera bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, dan Otoritas Jasa Keuangan menggelar media briefing di kantor BP Tapera tentang isu terkini terkait tabungan perumahan rakyat atau Tapera yang dimoderatori oleh tenaga ahli dari kantor staf Presiden hadir pada konferensi pers tersebut. Pertama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Heri Tejet. Kemudian, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bakti. Yang ketiga, Kepala Departemen Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Khusus OJK Andra Sapta. Dan yang keempat, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Prita Laura. Berikut pernyataan pada konferensi pers. Pertama, Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho. A. Tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK bahwa sebanyak 124,9 ribu pegawai negeri sipil PNS tak bisa mencairkan 567.045 miliar uang yang mereka setor. Nah, dari poin A ini Bapak Ibu, ada beberapa penjelasan. Yang pertama, BP Tapera saat ini mengelola dua sumber dana yang bersumber dari dana peserta ex Bapertarum PNS untuk program pembiayaan Tapera dan dana APBN untuk program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP. Yang kedua, terkait dengan temuan BPK pada tahun 2021, berdasarkan hasil pemeriksaan atas data peserta aktif yang diserah terimakan tim likuidasi ke BP Tapera, terdapat 125.690 orang yang sudah pensiun berdasarkan data BKN, namun belum menerima pengembalian dana. BP Tapera telah menindaklanjutinya dengan melakukan pengembalian tabungan dengan memberikannya melalui Taspen pada akhir tahun 2022. Dapat disampaikan bahwa seluruh hasil temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK dan dilaporkan kepada BPK serta telah dinyatakan selesai oleh BPK. Berikutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 4 2016, BP Tapera berkomitmen melakukan pengembalian tabungan perumahan rakyat atau pokok tabungan dan hasil pemupukannya kepada peserta paling lama 3 bulan setelah berakhir kepesertaannya. Semenjak BP Tapera beroperasi hingga 2024, BP Tapera telah mengembalikan tabungan perumahan rakyat kepada
956.799 orang PNS pensiun atau ahli warisnya senilai 4,2 triliun. Jadi benar atau tidak Bapak Ibu, itulah informasi pada siaran pers tersebut. Lalu disampaikan bahwa ke depan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengembalian tabungan, BP Tapera terus melakukan perbaikan sistem dan tata kelola, melakukan sosialisasi dengan kementerian atau lembaga terkait juga mitra kerja, serta perkuatan materi komunikasi melalui kanal media sosial untuk melindungi hak peserta pada akhir masa kepesertaan. Kemudian bagian B-nya itu ilustrasi komparasi saldo tabungan peserta X Bapertarum dan saldo tabungan peserta yang dialihkan ke Tapera. Nah, berikut penjelasannya Bapak Ibu. Pertama, berdasarkan ilustrasi saldo tabungan peserta X Bapertarum, terlihat bahwa tabungan peserta X Bapertarum tidak mendapatkan imbal hasil. Berikut, hal ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 46 tahun 1994 tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 14 tahun 1993 tentang tabungan perumahan pegawai negeri sipil Taperum PNS disebutkan bahwa pada pasal 9 Kepres nomor 14 tahun 1993 bagi PNS yang belum atau tidak menerima fasilitas bantuan uang muka pembelian rumah atau bantuan sebagian biaya pembangunan rumah, apabila PNS yang bersangkutan berhenti sebagai PNS, baik karena pensiun atau meninggal dunia, atau sebab-sebab lainnya, yang bersangkutan atau ahli warisnya berhak menerima kembali pokok tabungannya tanpa bunga. Sedangkan BP Tapera ada hasil pemupukannya. Jadi sedikit berbeda Bapak Ibu ya, antara Bapertarum dengan Tapera. Kemudian, Pasal 8 Kepres nomor 46 tahun 1994, PNS yang berhak untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah PNS yang belum memiliki rumah dan yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 tahun untuk golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Sedangkan di BP Tapera, peserta dapat memanfaatkan program pembiayaan perumahan setelah menabung secara rutin selama 12 bulan berturut-turut dan menjadi prioritas. Kemudian, sejak dilikuidasinya Bapertarum PNS pada tahun 2019 dan dialihkan data ke BP Tapera pada tahun 2020, BP Tapera hingga saat ini belum melakukan collection atas simpanan peserta baik ASN maupun segmentasi lainnya. Jadi ini sedikit penjelasan yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu ya, yaitu sejak dilikuidasinya Bapertarum PNS pada tahun 2019 dan dialihkan data ke BP Tapera pada tahun 2020, BP Tapera hingga saat ini belum melakukan collection atas simpanan peserta baik ASN maupun segmentasinya. Nah, kemungkinan juga Bapak Ibu ini adalah satu persoalan ya yang mesti harus dikaji ulang. Kenapa bisa demikian? Perbedaan program Taperum PNS dan Tapera. Dijelaskan bahwa berdasarkan kepesertaan, Taperum PNS hanya beranggotakan PNS, sedangkan Tapera beranggotakan PNS, non-ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan BUMDes, pekerja mandiri, pekerja swasta. Itu adalah perbedaan program Taperum PNS dan Tapera. Kalau pada Taperum itu hanya khusus untuk PNS dan Tapera itu mencakup semuanya. Berdasarkan besaran simpanan, iuran Taperum PNS berdasarkan golongan PNS dan hanya pekerja saja, sedangkan peserta Tapera berdasarkan persentasi 3% dari pekerja dan pemberi kerja. Kemudian berdasarkan manfaat, Taperum PNS maksimal bantuan uang muka sebesar 5,8 juta dan pinjaman uang muka maksimal sebesar 20 juta untuk rumah bapak. Untuk rumah tapak ya, maksudnya Bapak Ibu ya, untuk rumah tapak. Sedangkan Tapera terdapat 3 manfaat yaitu KPR, KBR, KRR dengan limit kredit untuk harga rumah subsidi dengan suku bunga murah
5% fix hingga lunas. Bagian D dijelaskan mengenai pengelolaan dana tapera. Sesuai dengan bisnis tapera, dana tersebut dialokasikan pada 3 jenis alokasi, yaitu pertama, dana cadangan 3-5%. Alokasi ini diperuntukkan untuk penyediaan likuiditas pembayaran bagi peserta yang akan berakhir masa kepesertaannya. Pengembalian simpanan atau iuran peserta dana cadangan hanya bisa ditempatkan dalam bentuk deposito. Berikutnya, dana pemupukan atau investasi 50-54%. Alokasi ini diperuntukkan untuk meningkatkan imbal hasil peserta. Dana pemupukan ini ditempatkan pada produk investasi yang disebut kontrak investasi kolektif pemupukan dana tapera yang dikelola oleh manajer investasi yang ditunjuk oleh BP Tapera. Seterusnya, dana pemanfaatan pembiayaan perumahan 42-47%. Jadi alokasi ini diperuntukkan untuk dana pembiayaan perumahan peserta tapera melalui lembaga keuangan. Dana tapera dikelola oleh 7 manajer investasi, yaitu PT Bahana TCW Investment Management, PT Batavia Prosperindo Asset Management, PT BNI Asset Management, PT BRI Manajemen Investasi, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Manulife Asset Management Indonesia, dan PT Schroder Investment Management Indonesia. Dalam melakukan pemilihan manajer investasi dan bank kustodian, BP Tapera melakukan seleksi dengan merujuk kepada Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penunjukan manajer investasi dan Peraturan BP Tapera Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata cara penunjukan bank kustodian. Nah, mengenai simulasi Bapak Ibu, simulasi manfaat pembiayaan perumahan Tapera atau KPR. Jadi perhitungan BP Tapera terdapat selisih angsuran sebesar sekitar 1 juta per bulan jika mengambil rumah di harga 300 juta. Jika KPR komersial angsurannya 3,1 juta per bulan, kalau KPR Tapera bisa 2,1 juta per bulan, include tabungan. Jadi lebih hemat sekitar 1 juta per bulan yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga bulanan. Ditambah lagi di akhir masa kepesertaan masih akan memperoleh pengembalian tabungan dan hasil pengembangannya. Realisasi pembiayaan perumahan tahun 2024. Jadi saat ini BP Tapera mengelola program pembiayaan perumahan Tapera dan program KPR Sejahtera FLPP dengan capaian pembiayaan Tapera sejumlah 1,1786 unit dari target 8.717 unit di tahun 2024 dan KPR FLPP dengan capaian sejumlah 79.878 unit dari target 170.000 unit di tahun 2024. Jadi dominasi segmen yang memanfaatkan rumah subsidi selama 14 tahun didominasi oleh segmen swasta sebesar 77,5% dari total penyaluran nasional dari mulai tahun 2010 hingga tahun 2024 dengan provinsi penyaluran terbanyak yaitu Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Heri TJ. Jadi disampaikan berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 mengamanahkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Hal ini menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat dengan tujuan untuk memberikan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Untuk mengelola backlog,
tidak dapat dilakukan oleh dana pemerintah saja, namun dapat dilakukan secara gotong royong dari masyarakat. Pada tahun 2023, dana FLPP ditargetkan untuk 229.000 unit rumah. Angka ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan backlog perumahan. Dalam jangka panjang, BP Tapera akan menjadi satu-satunya lembaga yang memberikan pembiayaan perumahan kepada peserta. Sebelum BP Tapera dapat menjalankan fungsinya secara keseluruhan, pemerintah masih tetap menyalurkan dana FLPP. Demikian untuk seterusnya Bapak Ibu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bakti menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk mengatasi backlog perumahan Indonesia. Kemudian program FLPP merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah terbentuk dana bergulir dengan rata-rata penyaluran sekitar 220.000 unit rumah untuk MBR per tahunnya. Program ini membantu MBR agar dapat mengakses KPR dengan bunga hanya 5% dengan tenor sampai dengan 20 tahun. Selain pembiayaan perumahan, pemerintah juga memberikan insentif kepada masyarakat di sektor perumahan dengan tujuan meningkatkan sektor perumahan, antara lain insentif pengurangan pajak dan pengurangan biaya administrasi agar pembiayaan perumahan menjadi lebih murah. Program Tapera merupakan amanah undang-undang dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam rangka kepemilikan rumah. Ditegaskan bahwa sampai saat ini BP Tapera belum menggunakan uang peserta karena belum adanya collection simpanan peserta. Hal ini dikarenakan belum terbitnya aturan turunan dari Peraturan Pemerintah 21 tahun 2024 yang mengatur besaran simpanan peserta dalam masing-masing segmen, seperti keputusan Menteri Keuangan untuk mengatur besaran simpanan peserta ASN, keputusan Menteri Ketenagakerjaan untuk mengatur pekerja swasta, dan peraturan BP Tapera untuk pekerja mandiri. Menteri Keuangan saat ini masih memonitor kesiapan BP Tapera dalam pengelolaan dana yang akan dilakukan oleh BP Tapera. Hingga saat ini, BP Tapera masih dalam tahap proses penyiapan penarikan simpanan untuk peserta. Saat ini, Kementerian Keuangan masih terus mengkaji dan melihat sejauh mana kecepatan BP Tapera dalam melakukan penyempurnaan tata kelola dan organisasi. Di bawah manajemen yang baru dan dengan pengawasan OJK yang semakin kuat, serta pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dan BPK, diharapkan tata kelola BP Tapera akan semakin baik. Dalam rangka menjaga tata kelola yang baik, sebagai operator investasi pemerintah atas pengelolaan dana FLPP, BP Tapera juga harus menyampaikan laporan kinerja secara reguler kepada Kementerian Keuangan. Kemudian, Kepala Departemen Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus OJK, Andra Sapta, menyampaikan bahwa berdasarkan POJK nomor 20 tahun 2022 tentang pengawasan BP Tapera, POJK nomor 20 tahun 2022, ruang lingkup pengawasan OJK meliputi antara lain pengelolaan aset BP Tapera, kemudian penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko pada BP Tapera, kemudian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Tapera dan ketentuan internal BP Tapera. Selain dari OJK, pengawasan BP Tapera juga dilakukan oleh Komite Tapera yang kemudian dalam rangka mengawasi pengelolaan dana Tapera berjalan secara optimal untuk pemanfaatan peserta. Jadi OJK juga melakukan pengawasan terhadap investasi yang dilakukan oleh BP Tapera agar imbal hasil investasi tersebut dapat secara efektif mendukung program pembiayaan perumahan dan memastikan pengembangan simpanan peserta ke depan. Itulah informasinya Bapak Ibu mengenai pertanyaan-pertanyaan Bapper Tarum dan Tapera yang masih belum
sampai kepada Bapak Ibu peserta sampai detik ini. Saya yakin bahwa dengan apa yang telah disampaikan melalui konferensi pers ini bisa dipahami oleh semua para peserta. Mari kita doakan semuanya kiranya pekerjaan BP Tapera semakin mantap demi peserta yang telah ikut serta dalam BP Tapera. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.